Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. كما صليت وبارك ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. أصبحنا وأصبح الملك لله. Ya Allah, kami sampai pagi hari ini hanyalah karena Engkau, ya Allah. Kita bisa hidup karena Engkau. Mudah-mudahan kalimat Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Engkau, menyebabkan kita lebih tawadhu. Tidak ada setitik pujian pun yang kita miliki. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan ajak membaca Al-Qur'an, materi yang sebelumnya. Dan mungkin hal yang banyak kita tidak ketahui, ya. Ternyata ada perintah-perintah yang banyak kita lalaikan, yaitu tauhid rububiyah. Tidak aneh kalau umat Islam banyak yang tidak salat. Tidak aneh, kalaupun sudah salat merasa terbebani. Tidak aneh, ada orang yang tidak terbebani salat, tapi sangat susah khusyuk. Bagaimana caranya? Tidak aneh betapa banyak orang yang mengatakan saya Muslim, tapi melakukan maksiat. Tindak pidana korupsi yang begitu dahsyat, manipulasi data, bahkan yang terakhir ini kita dengar, membuat uang palsu di Universitas Islam, ya. Universitas Islam di perpustakaan, di mana tempat situ adalah sumber ilmu agama. Dibuatlah di situ yang disebut dengan uang palsu. Astagfirullahaladzim, ya. Betapa dahsyatnya bangsa ini. Kenapa? Akar permasalahannya adalah di akidah. Orang mengatakan akidah iman, bagaimana cara membangunnya? Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, hina tumsun wa hina tusbihun. Hanyalah milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Ketika kita melihat langit dan bumi, ya Allah, Maha Suci Engkau, ya Allah. Hina tumsun wa hina tusbihun, ketika petang hari matahari terbenam dan ketika matahari terbit. Allah. Walahul hamd, bayangkan. Segala pujian milik Engkau, ya Allah. Fis samawati wal ard, di langit, lapisan langit dan hamparan bumi. Wa asyiya wa hina tudhirun, baik petang hari ataupun siang hari. Bayangkan Bapak Ibu, ini surat Ar-Rum, yang biasanya orang Indonesia surat Ar-Rum itu diletakkan pada undangan nikah, wa min ayati. Nah, kita berangkat dari ayat sebelumnya. Dan ini kita baca sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Orang bilang adalah zikiran pagi dan petang hari. Subhanallah. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pagi, sunrise, sunset, biasa saja, siang hari biasa saja. Terus apa bedanya kita dan orang kafir? Apa bedanya dengan orang-orang beriman? Bukan beriman. Apa bedanya dengan orang-orang percaya? Saya tidak ucapkan beriman. Percaya adanya 3 Tuhan lah yang sekarang lagi heboh. Natalan, adanya Tuhan dewa inilah, dewa ini, berbagai macam agama dan keyakinan mereka. Apa bedanya dengan orang ateis? Hal yang biasa, sunset, sunrise biasa, terbenam matahari, terbit matahari. Tapi di sini subhanallah, Maha Suci Engkau, ya Allah, subhanallah. Walahul hamd, milik Allah semua pujian. Di lapisan langit-langit dan bumi semua milik Allah. Ini perintah bahwasanya kita harus membaca Al-Quran ayat kauniyah, alam semesta, alam semesta. Kalau kauniyah adalah yang lembaran-lembaran itu. Kauniyah itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu kauniyah, perkataan-perkataan. Subhanallah. Mari kita lihat teks-teks Al-Quran. Saya share supaya kita lebih mantap lagi bagaimana kita membaca Al-Quran pada hari ini, ya. Baik, Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengerti betapa banyak perintah-perintah Allah yang kita lalaikan, yaitu kita tidak melakukan deep thinking, berpikir mendalam. Ini yang harus kita sadari.
Kita lihat redaksi Al-Quran. Nah, dari awal tadi, ini adalah bacaan kita. Fasubhanallah. Masih engkau ya Allah, bertasbih semua. Ketika pagi hari, siang, sore hari. Walahul hamd, milik Allah semua pujian. Fis samawati wal ard. Jadi kalau kita melihat langit atau bumi apapun, apalagi khususnya ketika silih berganti siang dan malam, apapun, kapanpun, itu kita bertahmid. Alhamdulillah. Masya Allah. Wa asyiyan wa hina tudhirun. Baik, wa asyiyan wa hina tudhirun. Mau petang hari, terus siang hari ketika matahari terbit di tengah begitu dahsyat panas. Siapa menghadirkan itu? Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan waktu-waktu sholat. Subhanallah. Tapi di sini kita waktu-waktu yang dahsyat, ya, waktu zuhur. Ya. Subhanallah. Beda dengan agama-agama lain. Agama lain tidak percaya dengan adanya sholat. Bahkan mereka menghina-hina kita. Ya. Ada seorang pendeta, kita dapat menonton videonya. Orang Islam itu ribet. Sholat 5 waktu. Kalau kita cuma seminggu sekali ke gereja. Justru itu bumerang buat mereka. Kalau Anda punya Tuhan, berapa kali Anda sujud? Berapa kali Anda tunduk dan sujud? Tunduk itu maksudnya ruku. Kita setiap saat minimal 51 kali. Itu orang-orang yang punya Tuhan. Anda tidak punya Tuhan. Oh, saya punya Tuhan, tapi Anda tidak pernah sujud. Subhanallah. Seluruh agama di muka bumi ini tidak ada yang sedahsyat Islam. Baik, lanjutkan. Yukhrijul hayy minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Ini kemarin sudah kita bahas. Wa yuhyil arda ba'da mautiha. Kalau bumi atau tanah yang kering, kita berikan air, lama-lama dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Dia yang menghidupkan dari yang mati. Dari yang mati tumbuh. Taruhlah kita tanam buah-buahan. Kemarin kita sudah bahas. Keluarlah buah-buahan, sayur-sayuran kita makan. Nah, ketika tumbuh inilah wa kadzalika tukhrajun. Demikianlah nanti ketika hari pembangkitan, dibangkitkan semua. Hari kebangkitan adalah ketika kita wafat semuanya, kemudian dibangkitkan, demikianlah kalian akan dibangkitkan. Sama. Subhanallah. Maka ketika kita melihat alam semesta serta seisinya, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita langsung, ya Allah, ini akan hancur semua kecuali Allah. Dan kita akan dibangkitkan kembali sebagaimana tumbuh-tumbuhan dibangkitkan oleh Allah. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kekuasaan Allah untuk membangun kehidupan akhirat. Anda lihat yang tadi mati menjadi hidup. Ini bukti ilmiah tentang adanya akhirat. Saya ulangi, ini adalah bukti ilmiah kalau Allah mampu menghidupkan dari yang mati menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada, sangat mudah bagi Allah untuk mengulangi penciptaan. Ini adalah jawaban buat orang-orang ateis. Ya. Oke, satu-satu kita lagi bahas. Wa min ayati an khalaqakum. Dan di antara tanda-tanda besar Allah, an khalaqakum, antara Allah telah menciptakan kalian. Dari apa? Min turab. Kita ini dari tanah, maksudnya adalah Nabi Adam diciptakan dari tanah. Thumma idza antum basharun tantashirun. Kemudian kita menjadi banyak. Sama dengan surah An-Nisa. Ya nas, taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahid wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sama ini. Bertakwa kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari satu jiwa. Diciptakan satu jiwa ini pasangan hidupnya yaitu Hawa. Kemudian dari keduanya laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak. Kita disuruh berpikir di situ. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu melihat ke mall, ke pasar, ke stasiun, ke airport, manusia begitu banyak. Saya melihat kadang-kadang ya, taruh kita di Dubai, airport yang begitu banyak, bermacam-macam wajah. Ya, ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang kulit macam-macam. Dengan bahasa-bahasa langsung teringat, ya Allah, ini tanda kebesaran Engkau. Bagaimana manusia bertebaran di bumi ini dari satu jiwa. Allah Akbar, cara melihatnya. Jadi kalau kita melihatnya, banyak banget orangnya, dari bangsa ini, suku ini, apa beda kita dengan orang kafir? Maka cara melihatnya itu tanda kebesaran Allah. Berbagai macam, subhanallah. Ada orang dari Afrika, ada dari Eropa, ada dari Amerika, ada dari Jepang, ada dari Cina, ada dari Indonesia. Subhanallah. Hiruk-pikuk di airport Dubai. Kita lihat Allah.
begitu dahsyat. Jadi tanda kebesaran Allah. Oke, pertanyaan, apakah selama ini ketika kita melihat kerumunan manusia langsung koneksi kepada Allah? Tidak. Itulah perintah Allah yang kita lalaikan. Astagfirullahaladzim. Sekarang yang kedua. Wa min ayatihi an khalaqakum lakum. Kalimat khalaqakum ini berarti memang disediakan untuk kita. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan buat kalian. Berarti buat kalian. Min anfusikum azwajan. Apa yang diciptakan? Azwajan, yaitu pasangan-pasangan hidup dari jenis kalian. Maksudnya ini adalah kita ini menikah dengan sesama manusia. Ada orang menikah dengan jin, haram hukumnya. Kita dipasang-pasangan hidup. Buat siapa Allah menciptakan? Buat diri kita. Subhanallah. Nah, disinilah kekurangan terjemahannya. Lakum di sini tidak diterjemahkan dalam buku ini. Harusnya diterjemahkan. Di sini hanya menciptakan, Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Nah, ini lakum di sini terjemahnya untuk bagimu. Pasangan-pasangan Allah menciptakan untukmu, untuk kalian. Pasangan-pasangan hidup dari jenismu sendiri. Jenismu sendiri maksudnya manusia, bukan bangsa yang lain. Tidak mungkin kita menikah dengan binatang, walaupun di barat sana sudah mulai menikah dengan binatang. Bahkan ada di Jepang orang menikah dengan binatang, dirayakan. Astagfirullahaladzim. Ya. Buat apa? Perhatikan, litas kunu ilaiha, agar Anda mendapatkan damai. Rasa kedamaian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kita lupakan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Anda damai, Anda bisa bertertawa dengan sekeluarga, bisa berpelukan, itu hanya tanda kebesaran Allah. Maka agar mendapatkan kedamaian diberikan lagi, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Diberikan rasa cinta kasih sayang. Kita meluk anak kita, saya barusan meluk anak saya. Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Anda tiba-tiba cucu nih, mungkin di sini sudah punya cucu banyak sekali, mencium kita, kita mencium mereka. Ya Allah, itu siapa yang ngasih? Allah. Kita terjebak dalam tanda, gitu kan? Ini hanya tanda. Wa min ayati, tanda saja. Nah, disinilah dikatakan inna fi dzalika la ayat liqaumi yatafakkur. Itu bagi orang mikir dapat, yang nggak mikir nggak dapat. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika saya kangen sama istri saya, sama anak saya, sama bapak ibu saya, walaupun mereka sudah meninggal, kita bisa menitikan air mata, kangen, mau ketemu orang tua yang sudah wafat. Ya Allah, itu rasa cinta itu dari mana? Kita terjebak menikmati rasa cinta, melupakan itu pemberian dari Allah. Oh, kalau hanya cinta orang, seluruh manusia pun begitu. Sampai orang yang tidak percaya dengan Tuhan, ateis sekalipun, dia merasakan cinta. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita lagi santai-santai, tiba-tiba ada berita anak kita sakit, mulailah gelisah karena cinta. Siapa merasakan cinta itu? Yang menumbuhkan cinta itu siapa? Adalah Allah. Selama ini kita memeluk anak kita, cucu kita, ayo kita kumpul semua, kita tertawa, senyum, kumpul, senang. Itu siapa yang ngasih? Nah, kita terjebak dalam tanda, melupakan siapa di balik tanda. Padahal itu hanya tanda kebesaran Allah. Subhanallah. Subhanallah. Tentu kita, walaupun bapak ibu kita sudah wafat, ataupun ada di antara kita pasangan hidup yang sudah wafat, kita rasa kangen, cinta. Bahkan kita bisa menitikan air mata. Rasa nikmat itu dari siapa? Itulah rahmat Allah. Maka ketika Rasulullah SAW, anaknya wafat, kemudian menangis dan menitikan air mata, para sahabat, ada sahabat yang menyeletuk gini, mengatakan, anta ya Rasulullah, bahasa kita, anta ya Rasulullah, bukankah engkau adalah utusan Allah? Kata Rasulullah, air mata adalah rahmat dari Allah. Subhanallah. Memang kita diciptakan, jangankan manusia, binatang pun punya rasa cinta. Pertanyaan yang selalu saya tanyakan, ketika kita kangen, cinta, memeluk, kita merasakan kenikmatan, tertawa, apakah Anda melupakan Allah? Jawab masing-masing. Harusnya itu hanya tanda kebesaran Allah. Kemarin kita sudah ilustrasikan P coret, S coret gitu kan. Ketika kita parkir mobil, polisi datang, Pak itu bisa baca nggak itu P coret, S coret? Malah kita marah-marah. Dia hanya terjebak, saya tahu itu P, C, P atau S. Tapi di balik itu dia tidak mengerti. Itu baru cinta kasih sayang. Wa min ayati, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, khalqus samawati wal ardh,
kita langit bumi selalu diucapkan, selalu diungkapkan dalam Al-Quran berkali-kali, sangat banyak. Karena kecenderungan kita tidak memperhatikan gitu. Diulang-ulang dalam Al-Quran, kecenderungan kita tidak memperhatikan. Waqtilafu alsinatikum, nah ini dahsyat. Walwanikum, bahwa kita di Dubai lah ya. Di Dubai itu ada orang Afrika, ada orang Bangladesh, ada orang Eropa, ada orang Amerika, ada orang Jepang, ada silih berganti siang malam menjadi tanda kebesaran Allah. Berbedanya bahasa dan warna kulit adalah tanda kebesaran Allah. Itu tanda. Inna fi dzalika ayatil alimin. Sekarang saya tanya, ketika kita melihat terlalu di airport internasional, ada orang Afrika jalan, ada orang India, ada orang Jepang, ada orang Cina, ada orang Indonesia, kelewatan Indonesianya, ada orang Eropa, ada orang Arab. Apakah pikiran kita, ya Allah, Masya Allah, atau tidak ada? Nah, sekarang perbedaan bahasa itu tanda kebesaran Allah. Yang satu bahasa Sunda, yang satu bahasa Jawa, yang satu bahasa Batak, yang satu bahasa Minang, yang satu, ya Arab. Ketika orang berbahasa Minang, ya Allah, itu tanda kebesaran Engkau. Saya tidak bisa. Ketika orang bahasa Mentawai, suku Wana sana, saya kalau ke pedalaman pakai penterjemah. Ya Allah, ketika mereka ngomong, apaan sih ngomong? Ya Allah, ya Rabb. Apakah kita langsung kepada Allah atau tidak? Bahkan kadang-kadang kita menghina bahasa orang lain. Kalau yang selalu dibully, bahasa orang Tegal. Ketawa-tawa. Subhanallah, ya sah-sah saja ya, untuk lawak-lawakan pasti ada yang dibully itu kan. Subhanallah. Bukankah ikhtilaf al-sinatikum adalah tanda kebesaran Allah? Bukankah berbagai perbedaan-perbedaan bahasa adalah tanda kebesaran Allah? Subhanallah. Bahasa itu tidak bisa dilogikakan. Kenapa orang bahasa Indonesianya gajah? Kenapa tidak semut, berandai-andai? Kenapa ini jadi besar? Kenapa tidak dirubah aja? Ini kecil, ini besar. Itu nggak bisa dianalogikan, nggak bisa pakai pikiran kita. Loh, orang Jawa, orang Sunda, atos bahasa keras bahasa Jawa. Orang Sunda setelah sesudah habis sudah, dan kontradiksi beda sekali. Itu tidak bisa diakalkan. Tidak bisa diakalkan. Inilah tanda kebesaran Allah. Bagi orang yang berpikir, punya ilmu, ya Allah, ya Allah. Coba, suatu saat kita ketemu orang, mereka pakai bahasa yang kita nggak ngerti. Apakah hati pikiran kita ke Allah, atau malah mengejek, ngomong apa sih? Iya, ngomong apaan tuh? Padahal itu tanda kebesaran Allah. Kita ketemu orang kulit hitam. Ini dari Afrika sana. Subhanallah. Padahal itu tanda kebesaran Allah. Ini malah hina. Kulit hitam. Astagfirullahaladzim. Haram. Itu tanda kebesaran Allah. Adakah kita sejak lahir sampai sekarang mengindahkan perintah-perintah Allah ini? Mampukah kita mengenal Allah dari perbedaan bahasa dan warna kulit? Allah. Betapa lama kita memegang Al-Quran dari lahir sampai sekarang. Berapa puluh tahun kita menjadi muslim. Baru merasakan, orang berbeda bahasa. Nggak usah keluar negeri lah. Di Indonesia saja. Taruhlah di pasar. Orang Batak ketemu orang Batak. Ngomong bahasa Batak. Yang satu orang Minang ketemu orang Minang. Bahasa Minang. Yang satu orang Jawa. Perbedaan bahasa. Ya Rabb, Masya Allah. Tabarakallah. Yang kita puji siapa? Allahnya. Ya jelaslah orang Jawa ngeliat orang Batak berbahasa. Mungkin kasar sekali. Tidak ada kasarnya. Itu tanda kebesaran Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Nah, selama ini kita melihat perbedaan kulit juga begitu. Ada kulitnya begini, ada kulitnya begini. Ini menunjukkan tanda kebesaran Allah. Maka mengenal Allah melalui kulit, mengenal Allah melalui bahasa. Subhanallah. Mengenal Allah tadi melalui cinta, kasih sayang, rasa kangen. Subhanallah. Lanjutkan, ini saya ajak baca Al-Quran ya, dengan tauhid rububiyah. Wa min ayati, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, manamukum billaili wan nahar. Kita tidur baik malam hari atau siang hari. Tentu kita siang hari ada namanya qailulah. Kadang-kadang tertidur siang hari. Tidur itu adalah tanda kebesaran Allah. Istirahat.
Anda kebesaran Allah gimana? Allah Maha Kuasa, Anda tidak kuasa apa-apa, dihilangkan kekuatan Anda, pikiran Anda, ilmu Anda dicabut, sudah dicabut. Orang tidur kalau kita tanya, nama kamu siapa? Nama kamu? Kan gitu. Namanya aja nggak bisa dijawab. Masa kita panggil, hai, kok gitu? Lu tadi malam saya nanya, nama kamu katanya gitu. Kan nggak mungkin. Hilang, nggak bisa menjawab. Apanya hilang, tubuhnya lemah semua. Subhanallah. Tidur adalah tanda kebesaran Allah. Bagaimana Allah menidurkan? Bahwa dia tawafakum, dia Allah yang menidurkan. Tidur tanda kebesaran. Di waktu bersamaan tanda kelemahan kita dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sama tadi. Orang berbahasa tanda kebesaran Allah. Kita tidak paham apa yang mereka katakan. Kebayang betapa ilmu kita batas. Subhanallah. Sama ketika kita ngeliat tidur. Manusia tidak bisa apa-apa. Dia nggak bisa aktif. Lari nggak bisa, duduk nggak bisa. Orang tidur saya suruh duduk, berdiri nggak bisa. Lanjutkan. Wabtighaukum min fadli. Kita lihat pagi hari macet, sore hari macet. Kalau bahasa sekarang kan. Cari nafkah mereka. Itu tanda kebesaran Allah. Kemarin kita sudah bahas burung ya. Kemarin kita sudah bahas burung. Subhanallah. Dalam surah burung berbaris. Gimana kok bisa berbaris dan tidak jatuh? Siapa melawan gravitasi bumi? Allah yang mengatur itu semua. Subhanallah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang mendengar. Kok kalimat dengar bukan berpikir? Mendengar itu adalah berpikir. Berpikir. Maksudnya adalah mendengar ayat-ayat suci Al-Quran ini peringatan dari Allah. Bayangkan tidur. Nah, jadi kalau kita melihat orang tidur, jangan langsung tidur. Hai, itu tanda kebesaran Allah, jangan Anda hina. Ketika kita melihat orang kulitnya berbeda dengan kita, orang hitam. Hai, itu tanda kebesaran Allah, jangan menghina. Ih, kulitnya merah. Hai, ada kulit merah. Orang Indiana itu kulitnya merah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Allah, Allah. Redaksi Al-Quran yang wa min ayatihi. Dan tanda kebesaran Allah, yurikum. Kalimat yurikum itu Allah memperlihatkan kepada kita semua. Al-barqa. Yang petir. Khawfan wa tama'an. Ada rasa takut. Tapi ada rasa harap. Kenapa? Dengan air turun hujan akan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Para petani mengharapkan adanya turunnya hujan. Tapi di waktu bersamaan petir itu mengerikan. Wa yunazzil minas sama'i ma'a. Dan Allah menurunkan air dari langit. Kemarin kita sudah bahas. Dan setiap air dibawa oleh para malaikat. Betapa banyak titisan-titisan air itu. Tidak terhitung. Disitulah waktu yang mustajab berdoa. Jadi kalau kita melihat air hujan, doa. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa. Kan? Di antara tanda kebesaran Allah adanya petir, kilat, turunkan hujan, fayahyi bihil ardu ba'da mautiha. Yang tadi gersang jadi tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Inna fi dzalika laayat liqaumin ya'qilun. Hanya orang yang mengerti, yang punya akal, yang mengerti ini tanda kebesaran Allah. Sekarang musim-musim hujan. Semakin ada hujan, Allah Akbar. Ada petir, Allah Akbar. Selalu memuji Allah. Ya Allah, ini dari engkau, ini dari engkau, ini dari engkau. Nah, jangan menghina hujan. Hujan lagi. Macet ini. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Lihatlah sesuatu itu ada tanda kebesaran Allah. Jadi hujan, petir, itu tanda kebesaran Allah. Kita lihat tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh. Kita lihat rumput. Atau teman-temannya rumput kanan kiri. Tumbuhan apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu. Subhanallah. Oke, lanjutkan. Wa min ayati. Di antara tanda kebesaran Allah apa? Antakumas sama wal ard bi amri. Kita lihat kalau kita zoom out, kita naik kapal, misalnya pesawat luar angkasa, kita lihat itu berdiri begitu. Langit berdiri begitu. Dahsyat gitu kan. Bumi nggak harus kan jatuh. Dia kan berdiri begitu saja, tegak gitu bumi. Allah. Kalau kita lihat dari bumi, kita lihat langit, langit bisa tidak ada tunggaknya, tidak ada pilarnya, bisa berdiri. Dahsyatnya saat ketika ayat turun ini, orang belum keluar dari bumi, belum ada luar angkasa,
Belum. Kalau kita melihat bagaimana berdirinya langit, oke langit di atas kelihatan berdiri. Kalau bumi, wow. Kalau kita keluar dari bumi ini, dari planet kita, baru kelihatan bumi itu berdiri. Tidak ada tonggaknya. Subhanallah. Ini adalah tanda kebesaran Allah. Ini kehidupan semua langit dan bumi. Thumma idza da'akum da'watan minal ard idza antum. Nah ini yang disebut dengan kiamat. Tapi ini yang disebut dengan kiamat kedua. Harus dijelaskan. Nah, bisa kita terjemahkan begini saja. Oh, kedua, Ustaz? Iya, kiamat itu ada dua, Bapak Ibu. Pertama, kehancuran langit dan bumi serta seisinya, kemudian dibangkitkan lagi, diciptakan lagi, kemudian baru kita dibangkitkan. Nah, dua nih. Pertama adalah kehancuran langit dan bumi serta seisinya, kiamat satu. Atau sekarang ini, detik ini adalah penciptaan pertama namanya. Nasyatul ula kalau redaksi Al-Quran. Kemudian dihancurkan penciptaan ini oleh Allah, langit dan bumi. Kemudian diciptakan lagi langit dan bumi. Kemudian dibangkitkan. Ini penciptaan kedua. Berarti dibangkitkan dari kubur. Ini kiamat kedua. Kiamat itu bahasa Indonesianya adalah bangkit. Iqama. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Subhanallah. Lanjutkan. Walahu man fis samawati wal ard. Kullu lahu qanitun. Milik Allah siapapun yang di langit itu milik Allah. Dan Anda jadikan ini doa kita. Itu harus dibuka dengan memuji Allah. Anda punya pasangan hidup. Mungkin pasangan hidup kita nakal. Suka bohong. Kita punya anak. Mungkin anak kita nakal. Suka bohong. Katakan, ya man lahu man fis samawati wal ard. Kullun lahu qanitun. Wahai yang memiliki siapapun yang di langit dan di bumi. Dan semua tunduk kepada engkau. Bagi engkau seadai Allah. Jadikanlah. Ataupun orang tua kita yang belum Islam. Dan terjemah ada yang orang tua yang belum Islam. Bagi engkau mudah untuk menjadikan orang tuaku tunduk taat kepada engkau. Bagi engkau mudah untuk menjadikan pasangan hidupku untuk taat tunduk kepada engkau. Bagi engkau mudah untuk menjadikan anak-anak keturunan aku tunduk dan taat kepada engkau, ya Allah. Dan engkau telah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Baru Anda meminta, ya Allah, solehkanlah kami, solehkanlah pasangan hidup kami. Dan ini memuji Allah. Beda kalau Anda langsung doa, ya Allah, jadikanlah pasangan hidup aku soleh, anak-anakku soleh. Beda. Maka itu doa yang dahsyat adalah memuji Allah. Oh ya, iya, itu memuji Allah. Doa yang paling dahsyat itu memuji Allah. Itu hadis Rasulullah SAW. Khair doa, alhamdulillah. Hadis. Maka itu doa itu jangan langsung meminta intinya, tapi memuji-muji Allah dulu, memuji-muji Allah dulu, memuji-muji Allah dulu. Dan ini bisa menjadikan memuji Allah. Subhanallah, kita mungkin punya saudara, keras sekali saudara kandung kita. Allah, dia jauh dari engkau. Jadikanlah tunduk pada engkau. Ya Allah. Pakai bahasa Indonesia, wahai yang memiliki siapapun yang ada di langit dan di bumi. Dan semua tunduk pada engkau. Subhanallah. Dan ini kan juga hafal kita sama dengan ayat kursi. Lahu ma fis samawati wa ma. Bisa pakai itu. Ya man lahu ma fis samawati wa ma. Wahai yang memiliki langit dan bumi serta seisinya. Kan itu sama. Tapi di sini ada kalimat kullu lahu qanitun, tunduk semua. Tidak ada yang tunduk. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, semua adalah karena perintah Allah. Perintah Allah. Kita bisa berdiri berjalan karena perintah Allah. Perintah Allah. Apalagi nanti ketika semua dibangkitkan dari kubur, tidak ada yang tidak tunduk. Fir'aun pun yang mengatakan aku Tuhan, ketika sakaratul maut pun tunduk. Allah. Kita lanjutkan. Wa huwa alladhi yabdal khalq. Nah ini apa yang disebut dengan dalil adanya akhirat secara ilmi. Kalau Allah yang memulai penciptaan pertama, sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan yang kedua. Itu jauh amat sangat lebih mudah. Allah menghancurkan semuanya, kemudian dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Setelah hancur, Allah yang bikin, dia Allah yang mencipta, dia mengadakan dari yang tidak ada, kemudian diadakan lagi, amat sangat mudah bagi Allah. Subhanallah. Walahul mathal a'la. Itulah
Sifat Allah yang maha tinggi. Fis samawati wal azizul hakim. Ya Allah. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita kadangkala lupa ini perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah banyak kita lalaikan. Ini Allah. Kita lihat kulit kita, tanda kebesaran Allah. Kita lihat orang berbahasa, tanda kebesaran Allah. Kita lihat orang kanan kiri banyak sekali. Orang berjalan di pasar, Allah Akbar. Langsung pikiran kita, Allah, Allah, lihat Allah. Lihat langit, Allah Akbar. Masya Allah. Kemarin kita lihat makanan, minuman, Allah, subhanallah. Bayangkan, selama ini kalau kita mendengar, telinga kita mendengar orang berbahasa yang kita tidak paham, apa sih, ngomong apa sih? Aneh banget. Astagfirullahaladzim. Allah menghadirkan tanda kebesarannya, tapi Anda menghinanya. Selama ini kita melihat orang kulit hitam, hitam, Astagfirullahaladzim. Itu tanda kebesaran Allah, kenapa Anda menghinanya? Bayangkan, ini tanda kebesaran Allah malah dihina. Turun hujan, macet nih. Jemuran nggak kering-kering. Astaga. Bagaimana kita mau menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah? Bagaimana? Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, lihat bagaimana doa kita akan dikabul. Sementara sebaik-baik doa adalah memuji Allah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Tapi sebaik-baik doa adalah memuji Allah. Subhanallah. Di kadangkala kita melihat sesuatu pada itu tanda kebesaran Allah kita abaikan. Terus apa bedanya kita dengan orang? Siang, pagi, siang, hari, siang pada matahari, sore hari terbenam matahari. Dia hanya wah. Tidak ada Allah Azza wa Jalla. Coba kita perhatikan. Bangun tidur barusan. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, Kau telah menghidupkan aku, membangunkan aku dari tidur. Sebetulnya dari mati, maksudnya mati adalah tidur. Lalu kalau Anda melihat, bangun tidur, tadi tidur sekarang bangun. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Maka ketika kita bangun tidur, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Itulah doa. Doa itu jangan harus langsung minta. Apapun yang Anda minta setelah memuji Allah, insya Allah dikabul. Maka doa itu ada aturannya. Pertama adalah as-sana Allah, memuji Allah. Coba Anda klik di Google, sebaik-baik doa, hadis Rasul. Pasti, Alhamdulillah. Ada lagi. Coba, sebaik-baik adalah la ilaha illallah. Itu hadis. Jadi kalau kita udah bangun tidur, ngapain tuh? Baru bangun tidur. Apa beda orang kafir? Terus, dari mana tuh? Bangun tidur tadi saya habis sholat zuhur ketiduran. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah saya bisa tidur. Begitu. Ini nggak ada alhamdulillahnya, hilang. Kebiasaan kita adalah tidak mengenal Allah melalui tidur, tidak mengenal Allah melalui perbedaan bahasa, perbedaan kulit, tidak mengenal Allah ketika kita melihat petir. Saya tanya, ada orang kuat, hebat, berani nggak dia ngelawan petir? Berani tidak? Gitu. Dia orang pemberani, hebat sekali dia pemberani. Oh iya, coba ada petir, ente langsung di tengah sawah, berdiri sini, ngomong, hai petir, coba sini sama aku berantem. Nggak ada yang berani. Walaupun Mike Tyson sekalipun orang yang paling berani lah, kata orang gagah. Apa coba nih? Kita lihat ini tentang petir ya, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Anda akan menitikkan air mata. Lihat, perhatikan redaksi Al-Qur'an ini. Wa yusabbihur ra'd. Jadi kalau kita perhatikan gemuruh, ra'd itu suara itu sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu bihamdihi wa malaik. Jadi semua ada malaikat. Hujan, setiap titik air hujan adalah malaikat. Maka mustajab. Ada petir dan para malaikat sedang bertasbih. Jadi petir bertasbih kepada Allah. Malaikat bertasbih. Min khifatihi. Perhatikan. Min khifatihi. Kata-kata min khifati ini yang kadang-kala saya menitikkan air mata. Bayangkan. Petir takut kepada Allah. Malaikat takut kepada Allah. Manusia tidak takut. Jadi kalau kita melihat petir,
sedang bertasbih, langsung kita petir sedang bertasbih, aku pun harus bertasbih. Bahkan bisa belum semua di langit dan di bumi semua bertasbih pada Allah. Kita dengar jangkrik sedang bertasbih, krik, krik, krik. Kodok kokok sedang bertasbih. Semua bertasbih, semua bertasbih, langit dan bumi semua bertasbih. Walaupun kita tidak mengerti tasbih mereka dalam surah Al-Isra. Allah mau mengirim petir kilat, waisibu biha man yasha. Bisa saja terkena petir itu pada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Wahum yujadiluna fillah. Sementara mereka berbantah-bantah tentang Allah. Wa huwa syadidul mihaq. Allah itu maha keras hukumannya. Bayangkan ini tentang peringatan kepada kita semua ayat ini. Bagaimana surah Ar-Ra'd ini surah 13, 13, 13, 13. Orang pada takut angka-angka 13. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Lihat, bagaimana sekarang kan musim hujan. Turun hujan, nah, kalau di Amerika beberapa titik turun salju. Ini tanda kebesaran Allah. Mari kita berzikir. Dan itu waktu yang mustajab. Langit dan bumi serta isinya adalah milik Allah. Semua sedang bertasbih pada Allah. Subhanallah. Maka sekarang kita rubah cara hidup kita rubah. Melihat apapun, langsung Anda memeluk anak Anda, cucu Anda, Allah Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Memeluk pasangan hidup Anda, ya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Begitu caranya. Atau tidak ada, tapi kita rasa kangen. Sudah lama nggak ketemu orang tua. Ini pengalaman saya bertahun-tahun. Ya Allah, kapan aku mau pulang? Yang nggak ada duit, nggak pulang-pulang. Allah rasa kangen. Suatu hari ditelepon, saya telepon jam 2 waktu itu di Eropa. Telepon, bapak saya nangis. Ya anak, kamu nggak pernah berita. Ya wajar. Rasa kangen itu siapa sih? Itu tanda kebesaran Allah. Mampukah kita langsung kepada Allah Azza wa Jalla? Mampu tidak? Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Ternyata ini tanda kebesaran Allah. Sehingga dibalik, apabila tidak ada turun hujan, kering, gimana kita mau hidup? Apabila tidak ada makanan, minuman, ataupun air tawar, semua air menjadi asin, bagaimana menjadi hidup? Baru kita merasakan Allah. Anda bangun tidur, tidak ada alhamdulillahnya. Tidur tidak ada nama Allah, bangun tidur tidak ada nama Allah, tidak ada nama Allah, tidak muji Allah. Ketika kita tidak bisa tidur berhari-hari, pakai obat tidur pun tidak bisa tidur. Ketika Anda bisa tidur baru, alhamdulillah ya Allah. Nah, sekarang dalam keadaan sehat, dibalik bagaimana kalau aku dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan kita semua mampu membangun di dalam diri kita bagaimana kita bisa mencintai Allah melalui tanda-tanda kebesaran Allah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mari kita rubah hidup kita sekarang agar kita selalu mencintai Allah. Kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Tadi kita sudah membaca Al-Qur'an ya. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.